Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qiyam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil alam, wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram, والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Al-Muhajirin, suka atau cinta damai, cinta apa? Cinta sejati, cinta damai. Ya, Masya Allah, damai terus di sini. Ini saya jadi cemburu jadinya. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Masya Allah. Tadi dia lewat Siak gitu ya. Masuk lagi ke Kampar. Masya Allah. Alhamdulillah. Untung tuan-tuan masih memberi saya kesempatan untuk datang ke sini. Yes, ya. Tidak tanggung-tanggung pula saya disuruh duduk lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan orang yang tawadhu diangkat tinggi-tinggi. Karena tuan-tuan duduk di bawah, saya di atas, karena tawadhu dan rendah hatinya. Mudah-mudahan Allah angkat tinggi-tinggi. Alhamdulillah, kembali kita bisa saling bertukar senyum, berjabat tangan, melingkar di majlis ilmu yang dihadiri oleh para aparat langit. Aparat bumi saya tidak tahu. Aparat langit, para penjaga dari langit, para malaikat. Mudah-mudahan mendatangkan ketentraman, mengundang rahmat, dan dipuji-puji di masyarakat atas. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tak ada satu kaum pun yang berkumpul di rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama, kecuali turun sakinah, ketenangan. Makanya rata-rata tenang di masjid ini, ya sampai saking tenangnya hilang. Nah,
wa ghasyiyat umur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat yang melahirkan kasih sayang dari Allah, kemudian sesama hamba-hamba Allah. Makanya orang yang sering ngaji itu penyayang. Ahlus sunnah arham. Ahlus sunnah itu lebih penyayang. Dan ahlus sunnah yang paling sunnah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia paling penyayang. Sah? Betul kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Dan manusia yang paling penyayang setelah Rasulullah adalah yang paling sunnah setelah Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Maka Nabi katakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling rahmat terhadap umatku adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kena hidung saya. Iya, tapi kena hidung. Tinggi sekali. Kan saya sudah rendahkan. Sah? Lagi pun terlindung, saya tidak nampak semua orang. Subhanallah, semakin dekat kepada Nabi, semakin dekat kepada sunnah Nabi, maka semakin kasih sayang semakin terjalin. Betul kan? Alhamdulillah. Kemudian wahabbathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Kalau kita disebut-sebut di kalangan atas, sah, serasa melayang hati kita ke atas. Mudah-mudahan duduk kita di sini tak mengecewakan. Nah, tidak mengecewakan, karena memang dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak duduk, rugi. Kalau tidak ada yang mau dengar, rugi. Karena duduk saja, ini catat ya, duduk saja walaupun tidak suka tetap dapat bingkisan. Ya, serius. Kata Allah pada para malaikatnya, ishadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, aku ampuni mereka semuanya. Lalu datang malaikat melaporkan, ya Rabbi, inna bihim fulanan innama kana ya'ti lihaja. Di situ terdapat si fulan, dia datang ada karena kebutuhan, ada hajatnya. Hajat ini kan macam-macam kan, ada yang ngintip, ada yang nak cari orang berhutang, tak lama tak bayar. Lalu kata Allah SWT, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum siapapun yang duduk dengan mereka tak rugi. Yes, ya? Jadi ajak semua orang duduk, sah? Walaupun benci tapi rindu. Kadang-kadang benci tapi rindu, tak apa-apa, duduk aja. Karena duduk di majelis ilmu itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu bersyukur kita pada Allah, kita bisa duduk bersama kembali. Kata Ustaz tadi yang kedua kali ya, mudah-mudahan bisa ketiga kali. Habis itu nggak ada lagi. Kan dia bilang tadi cuma 3 kali saja. Ya kan wajibnya 1, kemudian disunatkan sampai 3. Hah? Itu yang saya pahami dari beliau tadi. Salah saya paham. Berarti tuan-tuan lebih hebat memahami nampaknya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan dakwahnya indah keadaan kita di sini, sah? Jelas apa yang kita tuju.
pasti apa yang kita nak buat. Sehingga setiap kita ingin menyenangkan Allah, menggapai ridha Allah, tinggal kita tanya apa yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, dan apa yang disetujui oleh Nabi, sahabat mengerjakannya. Aman kan? Daripada meraba-raba sendiri-sendiri, daripada mengira-ngira lahirnya salah kira. Sah? Orang kan sering merasa berhasil, ujungnya gagal. Orang merasa benar, tapi ternyata salah. Orang merasa bahagia kalau dilakukan ini, ternyata sengsara. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti amalnya pasti diterima, masuk surga. Pasti sah, amalannya pasti benar. Oleh sebab itu berbahagialah tuan-tuan karena memiliki Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita. Jadi imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak buat, mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita dengan cinta kepadanya, dan cinta itu yang benar mengikut orang yang dicintai, bukan menurut keinginan kita yang mencintai. Nanti takut cinta bertepuk sebelah tangan. Ibarat menyanyi, dia suka lagu jazz, antum dangdutan, mana dia mau terima sah? Wih, ini perumpamaan aja Ustaz, jangan marah. Nanti dibilang pula saya suka lagu jazz berarti. Nah, atau dia sukanya pedas, antum buat manis. Menurut saya dia suka yang manis, ternyata dia suka pedas. Sah? Akhirnya apa? Tidak bisa dia menelan. Oleh sebab itu cintai dia seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Oleh itu berbahagia kita memiliki Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatukan langkah, menyatukan hati, memadukan kata, dan menguatkan usaha dan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. Kehadiran tuan-tuan itu sangat berharga. Sebab kalau tidak ada yang hadir, saya langsung pulang aja. Sah? Tapi tuan-tuan hadir, sabar duduk, masya Allah dengan senyum manis pula. Hanya senang sekali hatiku. Ya walaupun tadi penat juga kita di ya. Tadi ada rapat dari pagi sampai siang tadi kan. Terus ke Pekanbaru, sebentar siap-siap lagi ke sini. Tapi ketemu tuan-tuannya hilang pula penatnya. Entah setelah ini tambah penat, saya tidak tahu ya. Biar jelas sekarang hilang penatnya. Walhamdulillah. Ya memang bertemu saudara itu kebahagiaan. Oleh sebab itu sekali lagi ucapan terima kasih khusus kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin. Kalau tidak ada izinnya, mikrofon tak boleh dipakai, sah. Tapi rasanya kita akan berkecil hati kalau tidak diizinkan, sah. Masa rumah Allah tidak diizinkan untuk para hamba Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, membahas kitab Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan pahala besar untuk para pengurus Masjid Al-Muhajirin ini, semoga dikuatkan dalam kebaikan dan dijauhkan daripada bahaya dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Apa judul kita Ustaz? Bulan Syaban, bulan yang sering dilalaikan orang. Siapa yang bilang? Nah, ya udah tahu antum mah, sinilah antum lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Usamah ibn Zaid Ibnul Hib,
kekasih, anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanyakan, ya Rasulullah, ma li araka tasumu min Sya'ban ma la tasumu bi ghairihi. Ya Rasulullah, kenapa saya lihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti berpuasa di bulan yang lain? Maksudnya kenapa? Ditafsirkan oleh Ummul Mukminin atau dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan keadaan Nabi di bulan Sya'ban. Kana yasumu hatta naqul innahu la yuftir. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban sampai kami mengatakan tak ada hari beliau tidak berpuasa. Berarti banyak ya, berarti banyak puasanya, mungkin berturut-turut. Wa kana yuftir hatta naqul innahu la yasum. Ada hari-harinya beliau berbuka atau tidak berpuasa sampai kami katakan mungkin beliau tidak puasa lagi. Artinya apa? Puasa di bulan Sya'ban adalah puasa yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau memberikan alasan. Alasannya apa? Ada dua hal besar rupanya terjadi di bulan Sya'ban ini. Masalah besar tapi banyak orang yang melalaikannya. Subhanallah. Apa itu? Nabi katakan, innahu syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini dilupakan banyak orang. Dilupakan banyak orang karena dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang-orang dulu fokus karena dia bulan suci di antara bulan-bulan haram, sehingga mereka tidak ada melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini khususnya orang jahiliyah dulu. Apabila terjadi atau datang bulan Rajab, perang yang sedang berkecamuk otomatis berhenti. Makanya mereka nyebut bulan Rajab itu sebagai Asy-Syahrul Asam, yaitu bulan bisu. Tahu kalau bulan bisu? Bulan bisu tidak bersuara, tidak bercakap, artinya tidak ada terjadi perselisihan di antara mereka. Bulan diam, bulan diam, sehingga mereka sangat menghormatinya. Nah, selepas itu ibarat orang di penjara lepas, mereka kadang-kadang di bulan Sya'ban melakukan lagi apa yang tertahan di bulan Rajab, sehingga mereka lupa keutamaan bulan itu. Lupa keutamaan bulan itu. Setelah Islam, manusia juga banyak yang lupa itu, karena mereka Rajab bulan suci, kemudian di bulan Ramadan juga bulan Ramadan bulan suci kan? Ramadan tidak disebut bulan suci, cuman bukan bulan haram. Kalau Rajab disebut bulan haram, Allah yang menetapkan itu. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi tercatat dalam Allahul Mahfuz, dalam kitabullah adalah 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Kata Nabi, salasun mutawaliyat wa wahidun fard, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajabu Mudhar, wa Rajabu Mudhar. Nah, sekarang dia berada di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Ya puluh anhun nas, ma'asyarul kiram. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam,
wa fihi yurfa'ul turfa'ul amal. Di bulan Sya'ban amalan-amalan diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin ketika amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Saya ingin ketika amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, kembali ke yang tadi, syahrun yaghfulu anhu an-nas. Di saat orang lalai, tidak banyak yang melakukan dan berperhatian, ini kan termasuk barang langka. Barang langka biasanya berharga, mahal. Makanya dalam Islam pun terjadi hal seperti itu, bahwa ketika sesuatu itu langka atau susah didapatkan, maka Allah beri nilai tinggi. Kenapa salat tahajud nilainya tinggi? Salat tahajud kenapa nilainya tinggi? Dilaksanakan di waktu ngantuk berat. Saya nanya, kebanyakan orang salat tahajud atau tidak? Tidak usah orang lah kita. Ini orang aja ceritanya. Kerjaan ceritain orang, awak kena juga. Nah, kebanyakan kita salat tahajud benda. Kayaknya enggak ya, nampak ya. Allah Ustaz. Kebanyakan kita enggak salat tahajud. Makanya karena dia barang langka, maka sangat berharga. Sampai Nabi dikatakan bahwa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa ayyarfa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari bertahajudlah sebagai amalan tambahan, supaya apa? Engkau diangkat ke tempat yang terpuji. Jadi makanya salat malam nilainya tinggi, makanya diberi harga tinggi oleh Allah SWT. Kenapa? Berat. Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, mana yang lebih berat daripada salat maghrib berjamaah? Enggak payah-payah cari bukti. Mana yang lebih banyak orang berjamaah salat maghrib daripada salat subuh? Serius ya? Di sini sama ya, kami juga. Bahkan kami di pondok dulu, sebelum ada masjid di pondok kami Darun Nahdharus ya, tentu sudah ada masjid. Ini dah beruntung dia nih, generasi beruntung nih. Kami salat berjamaah hanya maghrib saja, yang lain-lain enggak. Rupanya yang enggak salat berjamaah isya dan subuh itu munafik. Kata Nabi, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Makanya yang sanggup salat berjamaah waktu itu ya, terus sekarang tidak usah dibaca, tersinggung orang nanti. Kita tidak boleh nyinggung orang kan? Kita tidak boleh nyinggung orang kan? Ya, jadi masa dulu aja kita cerita. Ya, sekarang lebih lagi ya. Allah Ustaz. Salat yang paling berat bagi munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maksudnya salat apa? Berjamaah. Sebab pada waktu itu masjid tak ada lampu, sehingga ketika tidak ada lampu, satu berat datang, yang kedua tak terlihat oleh Nabi, sehingga bebas mereka untuk tidak
hadir. Ternyata memang yura'unan nas, mereka datang karena riya. Kalau selamat dari riya, mereka tidak datang. Artinya berat. Oleh sebab itu, maka salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah punya nilai luar biasa. Sah? Apa kata Nabi SAW? Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama salla nisfa laylah. Siapa yang salat isya berjamaah diberi pahala salat setengah malam. Allah, tonton ikut salat tarawih di Ramadan dengan imam sampai selesai seperti salat semalaman. Sah? Sahih? Itu salat sunat. Kalau ini salat wajib. Harusnya tonton lebih bersemangat salat isya berjamaah daripada salat tarawih berjamaah. Lebih semangat, ya, bukan tidak semangat. Ini salah paham pula nanti. Lebih bersemangat sebagaimana tonton salat tarawih berjamaah semangat, maka salat isya berjamaah harus lebih selamat. Jangan dibalik. Ini banyak bulan Ramadan tuh isya tidak berjamaah, tarawih berjamaahnya. Iya lah. Di sini ada juga. Enggak lah, di sini beda memang. Kebanyakan tidak. Ustaz. Jadi ada, karena kebanyakan makan tadi kan, akhirnya maghrib tak berjamaah, isya pun terlambat, akhirnya dia sholat sendiri di rumah menunggu santapan rohani Ramadan selesai. Sah? Baru sholat tarawihnya berjamaah. Yang begini-begini ini karena tidak ngaji. Lainnya Ustaz, sejak dulu ngaji subuh 2 rakaat juga nyanyi kan. Ini kan ada sebagian tidak mau ngaji kan, paling-paling kajinya subuh tetap 2 rakaat. Kalau itu yang jadi alasan para sahabat dulu, itu aja kaji Nabi, tidak mau mereka dengar Nabi pengajian lagi. Sah? Sah ya? Iya enggak? Kami dari pondok, dari SD, MDA sampai kuliah itu juga kaji. Cuman tidak sama orang yang membaca di kelas MDA tentang sholat dengan orang yang membaca di kelas doktoral. Sama. Kalau sama, ayolah bertanding ketika SD, datang sini. Kan tidak sama dah. Walaupun yang dibaca tentang salat juga, yang dibaca tentang puasa juga. Orang yang mengaji, ya, waktu kaji petang Kamis dulu dengan ngaji rutin pakai kitab sekarang, sama mutunya, sama hasilnya, sama? Enggak. Karena mengaji semakin terus, maka semakin matang. Semakin matang, digosok, akhirnya cemerlang. Itu yang diharapkan dari pengajian-pengajian ini, diulang terus. Tidak ada bosan kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salat isya berjamaah seperti salat setengah malam. Salat apa? Salat apa? Salat fardu. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Dia ditambahnya dengan salat subuh berjamaah tambah isya berjamaah, dapat pahala salat semalaman. Oleh itu rugilah orang-orang yang isyanya tidak berjamaah, dan celaka pula yang subuhnya tidak berjamaah, dan lebih celaka lagi yang tidak salat sama sekali. Makanya di dunia sudah nampak tidak bahagianya. Buktinya apa? Mendengar orang mengaji dia anti, tapi kalau dengar orang bikin maksiat dia sokong dengan kuat. Itu sudah nampak.
Makanya orang mengaji tak mungkin menyokong maksiat. Sebagaimana orang bermaksiat juga anti dengan mengaji. Oleh itu kita bisa lihat deteksi itu di zaman ke zaman. Dulu yang melarang Nabi mengaji itu ahli taat atau ahli maksiat? Wih, yang menghentikan kajian Nabi dulu di Masjidil Haram, catat siapa namanya? Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, sah? Haji Utbah bin Rabi'ah, Haji Ubay bin Khalaf dan seterusnya. Kan haji semua tuh. Tapi haji pendukung maksiat. Makanya mereka yang tukang backing lokalisasi di Mekah. Tahu lokalisasi? Paham ya? Tahu lokalisasi? Tempat zina, yang melegalkan zina mereka lah. Kalau ada wanita tidak berzina jadi pezina resmi, tinggal pasang bendera di depan rumahnya. Antum jangan bayangkan, tidak ada sekarang. Dulu ada bendera, kalau sudah ada bendera depan rumahnya berarti siapapun boleh jadi member. Bila terjadi kehamilan, karena waktu itu alat kontrasepsi tidak seperti sekarang banyaknya, maka bila terjadi kehamilan panggil ahli DNA al-qafiyah. Bila ahli ini mengatakan, dipanggil para pelanggan yang punya kartu members, ya, lalu anak ini setelah lahir dikatakan ini anak sebulan, itu wajib diterima, tidak boleh tolak. Langsung dicatat di Disduk Pencabil, ya, anak sebulan dapat akta lahiran resmi. Itulah dulu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, siapa yang salat subuh berjamaah dengan isya berjamaah seperti salat semalaman suntuk. Kenapa dinilai seperti ini? Karena langka dan berat, orang banyak lalai. Maka bulan Sya'ban, karena dia banyak dilalaikan orang, maka dia memiliki keutamaan dan keistimewaan, yaitu dengan apa? Dengan banyak berpuasa. Dengan banyak berpuasa pada bulan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saya kira mau di stok saya. Padahal awak nyampaikan baik-baik aja nya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa saya bilang tadi, Ustaz? Banyak puasa di bulan Sya'ban, sampai Nabi hampir-hampir tidak berbuka di bulan ini. Dan dilihat dari sisi yang lain, selain dia karena memang banyak orang melalaikannya, bukti banyak orang melalaikan di bulan-bulan Sya'ban ini. Ada kebiasaan, saya tidak tahu di sini, tapi kebiasaan orang kita sering membuat acara makan-makan. Sahih? Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah, syukurlah. Di sebagian tempat ngundang-undang saudara, kerabat untuk makan dengan alasan apa? Untuk maafan. Kalau tidak ada, syukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau nak buat jaga makan, jangan lupa undang saya. Buatlah di malam hari. Tapi makan malam kan kurang bagus juga sih ya. Nah, satu misalnya bisa saja untuk sambil latihan buka bareng di bulan Ramadan, maka buka di bulan Sya'ban. Mana tahu kalau ada. Jadi ada kecenderungan itu, makan-makan di bulan Sya'ban. Tapi kalau tidak, berarti orang sini masuk orang lalai. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram. Jadi bulan ini justru seharusnya membuat kita semakin intensif melakukan puasa. Apa sebab kaum muslimin? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya
puasa di bulan Sya'ban seperti sholat sunat sebelum sholat fardu. Orang yang sudah mendahulukan atau mendahului sholat wajib dengan sholat sunat, itu tanda dia menghargai sholat wajib tadi. Dia menantikan. Buktinya apa? Dia lebih duluan bersiap dibanding yang lain. Jadi didahului sholat wajib dengan sholat sunat. Ibarat olahraga, ada warming up-nya, pemanasannya. Sebab orang sudah pemanasan lalu main, lama tahannya, bahkan 2 set ya, mau juga nambah lagi sah. Tapi kalau langsung main nah demikian juga orang sholat, kalau dia mulai dengan sholat sunat dan dia nikmati itu, maka tidak ada istilah terlambat imam datang ada yang bilang komat katanya, tidak ada. Sebab apa? Dia menikmati. Sebab salat itu kaum muslim dan muslimat sebenarnya bagi kita itu seperti lebih butuh kita kepadanya daripada jasmani kita butuh makan. Ada tuan-tuan merasa berat makan? Kok tidak ada jawaban sih? Ada tuan-tuan yang berat makan? Hah? Kayaknya hafal terus waktu makan ya. Justru kalau tidak siap makan bikin masalah kadang. Oleh sebab itu salat juga seperti itu. Orang yang mana tuan-tuan lebih lama makan tuh salat? Kayaknya lebih lama makan itu sejam tak terasa. Tapi kalau salat ya kalau lewat 10 menit 4 rakaat itu dah batuk-batuk menular di belakang tuh. Iya, batuk-batuk tuh. Padahal salat itu lebih kita butuhkan daripada makan itu. Lebih kita butuhkan. Karena apa? Dia adalah makanan rohani kita. Makanan rohani. Demikian juga dengan puasa lebih kita butuhkan. Karena dia makanan rohani kita. Maka ketika kita puasa di bulan Sya'ban seperti melakukan salat sunat qabliyah. Dan setelah Ramadan ada pula sunnah ba'diyahnya, yaitu puasa di bulan Syawal. Jadi memang subhanallah ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Dan semua itu Allah berikan nilai besar. Karena biasanya yang mengiringi yang besar-besar gajinya juga besar. Masa antum di perusahaan besar gajinya kecil? Tidak mungkin. Mungkin tidak? Di perusahaan besar gajinya kecil? Tidak mungkin. Jadi bekerja atau mengerjakan pekerjaan besar dengan yang maha besar pasti gajinya besar. Makanya puasa Sya'ban memiliki keistimewaan banding yang lain. Puasa Syawal memiliki keistimewaan karena dia mengiringi puasa besar, yaitu puasa di bulan Ramadan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sama Ramadan summa atba'u sittan min Syawal ka'annama sama ad-dahra. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Allah, kata para ulama, karena satu hari dihitung 10 dan sehari itu adalah setahun itu 360, 30 Ramadan 300 hari, 6 Syawal 60 hari, berarti seperti puasa 360 hari. Berarti tidak ada puasa sunat lainnya? Ada. Kalau tuan-tuan tahu penghasilan bertambah, kita tidak bosan-bosan untuk menambah pekerjaan sah. Anda kalau tahu gaji berapa, sebulan berapa gaji, jangan kasih tahu, malu kita nam sah. Lalu kalau antum kerja overtime, kerja lembur,
kalau bisa lebih dari gaji pokok. Senang tak lembur? Sebuah contoh lah, kawan-kawan kita bekerja di Saudi waktu itu, dikerja di perusahaan Toyota, gaji sebulan 2.500. Tapi kalau overtime lembur kadang-kadang sampai 10.000. Senang tak mereka lembur? Itu tak paham saya. Senang lah, gaji lembur lebih besar dari gaji pokok. Tapi kalau gaji pokok 2,5 juta, lembur 25.000, siapa yang mau? Jelas? Makanya Allah berikan gaji-gaji besar, ya, sehingga kita semangat terus untuk mendapatkan itu. Makanya kalau tuan-tuan nak semangat bekerja, beri gaji. Ini tidak semakin ikhlas pekerjanya, kasih seikhlasnya. Tuan-tuan semangat, orang rusak keikhlasannya. Kalau dengan Allah semakin ikhlas, semakin diberi besar. Paham Ustaz? Tidak, antum sudah paham belum? Sudah paham tidak? Apa? Semakin ikhlas, kasih seikhlasnya. Salah. Semakin ikhlas pekerja kita, kasih bukan seikhlasnya, seikhlas-ikhlasnya kita. Artinya, begitu Allah SWT menilai pekerjaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup sampai di sini. Tapi masih ada satu lagi belum. Pertemuan yang ketiga nanti. Hah? Saya tutup sekarang. Oh, lanjut lagi. Tidak bosan tuan-tuan. Yalah, kalau tidak bosan ya kita balik lagi. Nah, insyaallah, terima kasih. Jangan lupa, jangan pergi kemana-mana. Aku akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabihil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita bahas bagaimana Sya'ban adalah ibarat muqaddimah li Ramadan. Sebenarnya kalau mengacu kepada para ulama as-salaf, mereka dulu jauh sebelum Sya'ban mereka sudah berdoa kepada Allah SWT supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Dan ketika datang bulan Rajab, mereka ibaratnya sudah mulai menanam. Makanya salah satu puasa yang juga dianjurkan adalah di bulan-bulan haram, walaupun tidak ada secara spesifik harinya atau amalan ibadah tertentu atau dengan bilangan tertentu, tetapi secara umum sudah mulai menanam. Karena memang Rajab itu adalah bulan menahan diri dari kezaliman. Maka yang paling pas adalah juga memulai dengan puasa, karena puasa itu adalah perisai junnah, menahan dari kezaliman. Dan di bulan Sya'ban semakin diintensifkan lagi, ditingkatkan lagi sebagai
ibaratnya mereka menyebut di bulan Sya'ban itu bulan menyiram, merawat dan menyiram, supaya di bulan Ramadan hasil panennya banyak. Jadi Ramadan bukan memulai lagi bagi mereka, tapi Ramadan itu adalah memetik hasil. Jika tidak ada istilah orang puasa tua, nggak ada lagi. Kan sering tuh di kampung-kampung dulu, apa ndak puasa cucunya di puasa tua, puasa hari pertama berat sekali. Apa sebab? Tadilah ibarat orang sholat datang terlambat, kejaran pula sama imam kan, imam gaspol pula, jadi akhirnya sesak napasnya. Tapi bagi Nabi sudah mencontoh pada kita, Sya'ban ini adalah muqaddimah Ramadan, supaya apa? Di Ramadan menikmati. Sebab kalau sudah terbiasa, maka tidak lagi berat terasa. Ibaratnya kalau orang sedang panen, tonton mana yang lebih senang, lebih tahan berlama-lama di kebun waktu panen, atau sedang menyiang, atau sedang menanam? Hah? Pasti panen lebih menyenangkan. Betul kan? Panen itu menyenangkan. Itu makanya mereka dulu sampai mengeluarkan ungkapan yang akhirnya dianggap sebagai hadis, tapi dia bukan hadis. Law alimal ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba itu tahu bagaimana besarnya keuntungan di bulan Ramadan, maka mereka ingin sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Ini bukan hadis, tapi ungkapan para ahli-ahli ibadah, tapi di belakang hari menjadi anggap hadis oleh sebagian, termasuk kami dulu. Ya, kami dulu itu yang kami terima dari guru kan, baru tahu setelah mengaji. Jadi itu sebab tidak ada salahnya kita awalnya tidak tahu. Ketika tidak tahu, akhirnya memusuhi, tidak mau nerima awal-awal. Tapi setelah kita lihat, wah, setelah pelajari ternyata tidak sah ya. Nah, tentu kita lebih nyaman menerima yang sah. Nah, kalau itu kaum muslimin dan muslimat mengaji itu berproses memang. Taib. Nah, kemudian Nabi menyebut tadi bahwa bulan Sya'ban itu ada peristiwa besar, yaitu bulan pelaporan amal kita. Amal kita dilaporkan. Kalau tonton, kalau sudah dilaporkan hasil pekerjaan, kira-kira apa yang terbayang? Tidak ada kontraktor sini. Hah? Kalau ada pelaporan diajukan, biasanya apa yang terjadi? Cair dana. Cair dana. Kalau amalan kita dilaporkan, tentu cair pahala. Tentu tidak mau. Tidak mau. Tidak mau ya. Maulah. Jadi setiap ada pelaporan pekerjaan itu sudah dak-dikduk kita itu. Kapan cairnya? Nah, makanya kalau di instansi pemerintah itu kan terlihat sendiri tuh. Makanya di tahun akhir tahun pelaporan mereka sibuk. Pernah bekerja di instansi pemerintah? Sibuk membuat laporan seperti kami sekarang nih ya. Selesai mahasiswa ujian, kami paling sibuk. Mahasiswa libur kan, dosen tak ada libur. Apa yang dikerjakan? Pertama meriksa ujian,
habis memberi nilai, setelah itu mengupload nilai ke sistem, selesai itu buat laporan apa namanya, habis itu membuat rencana perkuliahan, habis libur awak belum selesai juga. Tapi tahu tak tuan-tuan kenapa kami bersemangat? Nanti ujung-ujungnya serdos cair. Kalau perguruan tinggi namanya P2. Kalau lambat cairnya pada nanya-nanya itu. Mungkin gara-gara Dasman lambat buat laporan kan? Karena kolektif. Nah, akhirnya karena kolektif, tidak mau kita saling mendukung, saling membantu. Jelas ya? Jadi kalau ada laporan amal kita di bulan Sya'ban, tonton kira-kira serius tidak buat laporan? Sebab kalau tak serius bisa jadi temuan. Kalau sempat jadi temuan tak diterima laporan, kalau tak terima laporan tidak cair. Makanya Nabi SAW ingin ketika amalnya diangkat, dilaporkan pada Allah dalam laporan tahunan, ada amalan penutup hari itu. Apa itu? Puasa. Uhibbu ayyurfa amali wa ana saim. Dan saya ingin amalan saya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Sehingga nanti kan biasanya, mohon maaf ya, kalau laporan pertama, Masya Allah, terima kasih dek, sini Masya Allah, berapa ongkosnya? Cukup? Udah? Oh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi ingin saya amalan diangkat dalam keadaan berpuasa. Berarti Nabi ingin tunjukkan pada kita bahwa amalan penutup dengan puasa itu sangat dicintai Allah SWT. Oh benar ya, Allah suka kita puasa. Hah? Apa dalilnya? Minta dalil lagi ya. Ceramah sekarang harus pakai dalil semuanya. Iya, buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau amalan-amalan umumnya ada apa namanya, istilahnya ukuran-ukuran pahalanya, nomenklaturnya. Amalan ini diberi 10 kali lipat. Sah? Contoh, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak, perumpamannya seperti fisabilillah, seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ini menumbuhkan tanaman dengan 7 cabang. Setiap tangkai isinya 100, bikulli habbatin mi'atu habbah, bikulli sumbulatin mi'atu habbah. Berarti 10 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Tapi puasa, Allah katakan enggak. Kullu amal ibni Adam bi asyri amsalihah ila 700 dha'fin. Amalan anak Adam itu diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa shauma, kecuali puasa. Di sini tidak disebutkan puasanya apa puasa wajib atau puasa sunat, kecuali puasa. Terus apa ganjarannya? Fa innahu li. Ini puasa memang orang-orang ikhlas. Coba kalau dia tidak karena saya, di depan orang bisa saja dia pura-pura puasa, sampai di rumah habis nasi seperiuk. Iya, kan gampang bikin bergaya loyo itu kan paling mudah. Yang paling itu bikin gaya kuat. Loyo itu payah. Tapi kalau orang kuat gaya loyo kan senang. Fa innahu li wa ana ajzi bih.
dan aku yang akan siapkan balasannya tanpa batas. Apa rahasianya? Besoklah pertemuan ketiga ya. Kenapa puasa itu tak dikira pahalanya? Mau tahu juga sekarang? Habis bahan saya nanti. Ini belum selesai, nak tambah lagi. Kaum muslimin dan muslimat, secara singkat, sebab Allah berikan pahala bagi orang sabar juga tidak terhingga. Dan di puasa ketiga jenis sabar ada. Sabar menanggung derita. Kan musibah tuh, musibah terbesar kan lapar, karena ujungnya mati. Sabar tuh menahan itu, maka pahalanya innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dipahala tanpa kira. Yang kedua, jenis kesabaran kedua, sabar dalam beribadah kepada Allah. Kalau tidak sabar kita, imam baca qul huwallahnya panjang, tapi kalau kita sabar baca Al-Baqarah pendek. Ya, ini terjadi, ini kisah nyata. Ada di sebuah masjid di Basra, mereka sholat tarawih 3 malam tamat Al-Quran. Kalau kita 30 malam tidak tamat juz 30. Iya, ini tidak 3 malam tamat 30 juz. Satu hari atau suatu waktu imam utamanya sakit, ganti imam dua. Imam dua mungkin karena mempertimbangkan jemaah, dia persingkat jadi 3 malam tamat, jadi 4 malam baru tamat, berarti 7 juz setengah semalam. Protes makmumnya, kenapa dikurangi? Sahih? Nanti kalau kita enggak, karena biasa wadduha sampai An-Nas, besok dibaca oleh Imam Al-Baqarah, walaupun halaman cuma satu rakaat. Protes. Yang protes bukan jemaah aja, pengurus pun protes. Siapa yang cari imam kayak gini nih? Nah, itu. Jadi memang beda. Mereka sabar sehingga tahan 10 juz semalam. Kalau kita tidak sabar, juz 30 aja tidak tamat 30 malam. Itu bedanya sih. Nah, sabar beribadah juga pahala tanpa hisab. Sabar ketiga itu baru 2 tuh, sabar nahan lapar, sabar dalam beribadah, dan sabar yang ketiga, sabar tidak berbuat maksiat. Maka orang puasa matanya ditundukkan, pikirannya dibersihkan. Ada yang ngajak kelahi, mohon maaf mas sedang puasa, kalau mau juga nanti pas Idul Fitri aja. Iya kan, dia tahu tidak bakal diterima tantangan Idul Fitri. Idul Fitri kan kata masanya bermaaf kan, maaf lahir. Sampai utang pun dianggap lunas tuh gara-gara maaf Idul Fitri gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah gitu. Jadi nak dusta ingat puasa, sabar berbuat maksiat. Nak mohon maaf, istri sendiri aja tidak boleh istri sendiri tidak boleh. Sabar kan, karena waktu itu maksiat kalau di siang hari. Kalau malam nikmat, kan rukhsah kan. Untung Umar dulu bertanya, kalau enggak payah tuan-tuan sekarang. Alhamdulillah, jelas ya. Jadi sabar tidak bermaksiat. Dicaci maki orang, enggak, saya puasa. Makanya puasa dapat pahala yang tidak terkira. Ma'asyarul kiram. Jadi ternyata Allah sangat suka pada orang puasa. Buktinya Nabi ingin amalannya diangkat waktu sedang puasa. Kaum muslimin, amalan kita kan diangkat setiap hari. Berapa kali diangkat setiap hari? 2 kali, ya kan? Yang amalan malam diangkat sebelum siang, amalan siang diangkat sebelum malam.
yata'aqabuna malaikatu fikum. Nah, jadi malaikat ganti shift laporan harian. Ternyata memang manajemen Allah Ta'ala itu luar biasa ya. Ada laporan harian, ada laporan pekanan, yaitu Senin dan Khamis. Nabi ditanya pula tentang puasa Senin Khamis, katanya amalan diangkat pada hari itu. Saya ingin juga amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin capek tuh, capek. Hadis belum selesai. Kalau capek istirahat dulu, break kedua. Ada mana panitia? Mana Ustaz tadi? Break kedua kita? Enggak? Selesaikan malam ini? Kalau enggak berhutang saya. Baik. Tengok-tengok jam sudah jam 8:30. Kalau saya sih tahan sampai jam 12. Dulu, sekarang enggak. Dulu. Karena kami di Teluk Petai asli sampai jam 12 masih ngaji, mulai lepas isya. Kalau tonton mau kita coba aja. Ada mana lagi? Tinggal satu lagi aman, yaitu kata Nabi alaihissalam tadi. Jadi ingin dia amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Ternyata puasa saja kaum muslimin, walaupun sangat dicintai Allah, ternyata ada hal yang sangat dibenci Allah. Dan Allah berjanji siapa yang menghubungkannya, Allah sambung dengannya, dan siapa yang memutusnya, Allah putuskan hubungan dengannya. Resikonya apa? Laporan tidak diproses. Laporan tidak diproses. Jadi memang walaupun syarat lengkap, administrasi lengkap, amalan oke, tapi ada penghalang diterima dan diproses. Tahu tuan? Tahu tuan? Enggak ya? Allah Subhanahu wa taala ketika menerima laporan amalan mingguan itu, dia katakan bahwasanya setiap amalan itu diproses kecuali ada orang yang sedang, ada dua orang. Satu musyrik, orang yang membuat syirik. Sehebat apapun amalannya, kalau syirik tidak berlaku satupun amalannya. Nabi saja diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Pada Nabi mungkin buat syirik? Nabi mungkin berbuat syirik? Tidak. Tapi saking besarnya masalah ini, Nabi diancam juga oleh Allah, kalau kau syirik maka amalanmu batal, wa takunanna minal khasirin, kamu jadi orang merugi. Orang merugi itu artinya kafir. Nabi tidak mungkin, tetapi Allah ingatkan. Makanya Nabi kita alaihissalam selalu memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan-jalan menuju kesyirikan. Ketika ada seseorang menyamakan Nabi dengan Allah, Masya Allah wa syi'ta, jangan, kata Nabi. Yang berlaku apa yang Allah kau inginkan, apa yang Allah inginkan dan yang kau ingin, tidak. Kau telah menjadikan Allah saya sebagai tandingan Allah, tidak. Qul Masya Allah thumma syi'ta. Pakai dan saja, tidak boleh, harus kemudian. Artinya kehendak Nabi di bawah kehendak Allah. Lalu Nabi pesan lagi, kalian jangan jadikan kuburanku tempat beramai-ramai beribadah, karena akan peluang syirik akan timbul di situ. Maka
Makanya di awal Islam dilarang umat Islam ziarah kubur. Kenapa? Karena sesatnya umat-umat dulu jahiliyah karena mengkultuskan kuburan. Maka Nabi larang pula jangan sholat menghadap kuburan. Makanya kalau ada kita sebut jangan buat kuburan depan mihrab masjid, sah? Karena itu Nabi yang larang, bukan kita kok. Kemudian jangan dibina kuburan, karena kalau dibina apalagi kiai nanti jadi tempat ngalep berkah. Oh jangan tuh bilang ada dalam kitab Ustaz, ada ulama yang bolehkan. Memang dulu masa jahiliyah tidak ada yang bolehkan, karena perkataan ulama membolehkan sihir saja ada ulama yang bolehkan. Mau tahu? Ada kitab sihir. Jika ada dalam kitab bukan menjadi hujjah, kecuali ada dalam kitabullah, Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar kiram. Jadi satu tak akan diampuni, syirik. Yang kedua, siapa? Illa rajulan bainahu wa baina akhihi sahna. Antara seorang yang dengan saudaranya tidak berbaikan atau bermusuhan. Apa kata Allah kepada para pencatat? Amhiluhuma hatta yastaliha. Undur proses laporan amal mereka sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya berdamai. Kalau tidak damai, kalau kontraktor berkelahi cair, tidak cair kan, sampai mereka berdamai dulu. Allah juga begitu, tidak suka orang-orang yang berselisih, apapun sebabnya. Makanya sebab-sebab perselisihan harus selalu dihindari dan dijauhi. Apa sebab perselisihan? Tak tahu juga ya. Satu, karena syahwat. Kalau syahwat sifatnya pasti materi, pasti duniawi. Ya, karena berbantah gara-gara tanah 1 jengkal. Ada yang berbantah gara-gara tanah sejengkal? Ada enggak? Ada. Tentu ada juga. Nah, coba berdamai. Saya pernah dibelikan mak saya tanah di hutannya. Kemarin kena proyek apa? Tol. Tapi setelah dijual pula. Nah, jadi ketika dibeli ukurannya 1,5 hektar. Setelah meninggal orang tempat kita membeli itu, ada yang komplain terambil tanahnya 1/4 hektar. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 1/4 hektar. Masalahnya setelah pemilik yang kemarin tempat kita beli meninggal, baru dia bilang, kenapa tidak kemarin? Abang saya tuh marah, dia nak bawa parang pula ke sana. Oh jangan bang, saya bilang. So kalau abang yang bawa parang nanti tentu saya yang kena. Kan tanah dasman. Ginilah bang, kalau dia bisa buktikan, jangan kasih 1/4, kasih 1/2 hektar. Tapi jangan berkelahi. Dosa saya. Saya bilang seperti itu, dosa enggak saya? Dia minta 1/4 hektar, saya kasih 1/2 hektar. Dosa saya? Enggak kan? Tapi jangan berbantah. Ya bang? Untuk apa tanah itu? Nanti kita berkalang-kanah dibuatnya. Penting abang jangan berkelahi sama dia. Ya, berarti itulah rezeki kita.
Walaupun sebenarnya mempertahankan hak itu boleh dalam Islam, sah, bahkan sebagian orang mengatakan wajib, tapi yang memaafkan demi memperbaiki keadaan itu lebih utama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan menormalisasi hubungan, Allah yang tanggung pahalanya tanpa batas lagi. Sah? Jelas ya? Jelas. Saya tidak kan punya waktu saya untuk ke hutan itu. Kalau tidak sempat ke hutan, saya tidak bisa saya ke sini. Sah? Yang suruh saya ke hutan lagi, dah penat saya sejak kecil di hutan. Hampir jadi orang hutan saya. Iya. Anda percaya, tengoklah kaki saya banyak pautannya, tanda-tanda ke hutan tuh. Mau nengok? Tidak usah lihat. Udah sedang main di hutan tuh. Sekarang jangan suruh ke hutan lagi, paham? Nanti jadi orang hutan beneran. Nah. Jadi tidak ada waktu saya untuk ke hutan lagi. Atau tuan mau saya ke hutan? Ini tidak ada kajian lagi. Besok jangan undang lagi lah. Mana Ustaz? Di hutan. Ngapain? Ya kerjalah. Sah? Saya garap pula. Apa yang bisa digarap? Masih bisa kalau untuk menghilangkan kan udah gemuk sekali gara-gara di kota nih. Kalau di hutan kan banyak kerja kita. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai berkelahi. Amhiluhuma hatta yastaliha. Nah, di laporan tahunan atau di bulan Sya'ban, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang jayyid dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi mengatakan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allah ala ibadihi aw ala khalqihi faghafara li kulli ahadin illa li rajulain li musyrikin aw musahid. Apabila datang setengah atau malam setengah bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh hambanya, lalu dia ampuni semua orang, maksudnya orang Islam ya, illa ni musyrik, kecuali yang melakukan syirik, au musyahid, atau yang sedang panas-panas. Syahan itu kan panas, maka disebut syahnul jawal, mencas HP. Panas enggak? Cas kan panas. Jadi musyahin, orang yang panas-panas. Kalau panas-panas tidak bisa berkawan. Sah? Artinya orang yang sedang bermusuhan. Sebab perusahaan tadi ada berapa? Bilang baru satu, saya jelaskan sah. Yaitu syahwat sah. Yang kedua apa? Yang kedua syubhat. Syahwat melahirkan maksiat, seperti syahwat ingin dapat harta, akhirnya judi sah, akhirnya korupsi sah, akhirnya mencuri sah, akhirnya menipu sah, dan lain-lain. Ini lahir dari syahwat. Atau awak berbini cuman ancak pula bini tetangga ya. Itu setan tuh pandai sekali, rumput tetangga lebih hijau dari itu mata, itu masalah tuh, makanya jangan ditengok-tengok juga. Jelas ya? Masa kalah sama orang jahiliyah. Rapat diceritakan ketika tetangga perempuanku keluar dan terlihat, saya lari ke dalam lagi sampai hilang bayangannya, baru saya keluar lagi. Bukan ngintip ya, jangan salah paham pula. Nah, kita enggak dipelototin terus, akhirnya nampak pula ancak bini orang daripada bini kita. Ini bahayanya syahwat sah. Atau orang bini dua, anak bini dua pula. Orang tu dapat izin istrinya, awak tak dapat izin, ini kelahi pula sama istri. Syahwat, gara-gara menyelamatkan janda orang, istri jadi janda pula. Tak boleh. Nah,
akhirnya ini gara-gara syahwat sah. Atau orang tenar awak ndak, orang viral awak ndak, akhirnya bikin fitnah sah, bikin ghibah syahwat. Jelas ya? Ada syubhat melahirkan anak syubhat. Apa biasanya? Bid'ah kata Ustaz, dia orang bikin panas dengan orang, antum janganlah bilang bid'ah, kesesatan sah, melahirkan kesesatan. Nama lainnya, nama lain kesesatan, nama lain kesesatan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Orang tersesat pasti karena syubhat. Apa makna syubhat? Tidak jelas ya, dikira benar ternyata salah. Saya buat contoh lah ya, contoh nyata yang saya alami sendiri. Menurut tonton saya pernah tidak tersesat? Jangan nuduh. Saya sering tersesat jalan. Suatu malam saya dengan kekasih salah. Kok pada bingung? Istri tidak boleh sebut kekasih. Amat noang lah dengan istri saya dari kota menuju Panam. Dari Jalan Durian kan kalau belok terus Soekarno-Hatta kan lewat SKA kan. SKA ada acara kayaknya, macet. Akhirnya saya kira kan boleh lagi mas, saya kira lewat jalan terus ke ujung. Dulu saya tidak tahu karena baru pulang waktu itu. Akhirnya saya tanya sama kekasih, sama istri. Dia kan orang tinggal di Pekanbaru, SMA 3 tahun, di kuliah Unri 5 tahun. Berapa lama? 8 tahun. Kan kalau saya patut saya mengira dia tahu jalan. Sah? Sama sekarang tuan-tuan Asriful tamat Darun, sah? Darun Nahdah, kiai kan? Ya tentu tuan-tuan kira dia berilmu, itu sah saja. Sah? Dia menguasai ilmu banyak karena di Darun Nahdah kita belajar agama Ustaz ya. Woi, kitabnya sampai jual kerbau kita beli kitab kan, dari kelas 1 kalamuna lafzun mufidun kan gitu. Hafal nahwu dia main-main. Akhirnya saya mengira beliau tak mungkin salah jalan. Saya mengira istri saya yang pengalaman di Pekanbaru tak mungkin salah jalan. Saya ikuti arahannya, lurus aja cuy. Awak lurus lah. Pas sampai di jalan Kepalas itu, manulah sayang. Ya, saya bingung, dia pun boleh linglung. Karena mungkin ngantuk juga itu kan, karena malam jam 11 malam. Jam setengah 11 lebih kurang. Lalu dilihatnya ada tower Telkomsel sebelah kanan. Itu arah Panam tuh kan, ada tower. Dikira tower satu aja, bukan. Awak karena nggak tahu, tentu percaya sama orang yang kemungkinan tahu. Saya ikutin, belok kanan. Semakin lama semakin gelap. Ini salah enggak Bi? Enggak, terus aja lah dulu katanya. Yalah terus. Akhirnya sampai ke Siak 2. Ya Allah, udah mulai terbayang. Saya dulu pernah ke Dumai malam-malam lewat sini kan, tapi karena belum pasti juga disuruhnya turun lebih tanya dulu katanya. Anda tempat gelap sebenarnya mungkin nanya di sini kan, salah tanya nanti kan. Akhirnya jalan terus, malu bertanya, jalan terus. Akhirnya sampai ke Jalan Umbansari dekat masjid. Ada paham saya. Saya sering lewat situ. Oh, memang tersesat. Kenapa tersesat? Subhat. Apa subhatnya? Ini ulama ini tidak mungkin salah.
sah? Dia pengalaman di Pekanbaru 8 tahun lamanya, tidak mungkin tidak tahu, tidak mungkin tidak tahu jalan. Ini Ki Haji Buya Godang, tidak mungkin salah, sah? Betul tidak? Ini yang terjadi. Ini Pak Haji ini tidak mungkin keliru. Akhirnya saya ikuti. Setelah nyata oleh saya dia sesat, menyesatkan, saya tidak pedulikan lagi tempat tuanya. Ya, pokoknya kamu tidur aja lah, saya harus cari jalan selamat sekarang. Nah, karena saya sudah tahu berarti ikut kanan salah, tentu saya patah ke belakang lagi. Pokoknya kamu tidur aja, tidak usah kasih fatwa lagi. Ternyata fatwamu sesat, menyesatkan, karena ilmunya tidak kokoh rupanya. Rupanya jalannya hanya sekitar nangka, tas kurun dan panam. Untuk darah palas belum pengalaman rupanya. Cuma dipaksa-paksain juga. Nah, itu kan tidak mau juga dia turun peringkat kan. Saya 8 tahun di Pekanbaru masa tidak tahu jalan kan, gitu kan. Sama, saya lama di pondok masa tidak tahu. Akhirnya tidak mau ngaji lagi. Itu penyakit yang banyak. Jelas. Karena sudah lama di pondok, masa ngaji lagi? Berarti tidak berubah, nanti subuh tetap 2 rakaat juga katanya. Nah, itu masalahnya. Akhirnya subuhat. Jelas ya? Nah, subuhat juga membuat kita berpecah. Sah? Buktinya, lihatlah betapa banyak masjid bermasalah karena satu ikut subuhat, satu ikut dalil. Sah? Akhirnya ahlu subuhat menyangka mereka dalam kebenaran, dan tentu ahlu sunnah lebih patut menyangka mereka dalam kebenaran karena jelas. Ketika bicara nanti tentang satu ibadah, ada enggak Nabi ajarkan? Oh enggak. Ada enggak Nabi suruh? Enggak. Ada sahabat ngamalkan harus setuju oleh Nabi? Juga tidak. Jangan kerjakan seselai. Sah? Karena tuan-tuan, saya juga sudah mengalami semua pekerjaan tanpa SK tidak ada gaji. Paham? Walaupun kerja baik. Mau tahu juga, saya banyak pengalaman. Ya, saya kerja di taraf internasional. Tahu taraf internasional? Wih, iya, pesertanya orang dari dunia luar dan dari negeri kita. Yang hadir wakil presiden, awak salah satu penitiannya, jadi MC. Tahu MC? MC tidak tahu, kayak protes itu. Cuma dia di masjid sini, kalau kita kan di taraf internasional. Saya ditunjuk main comot aja kayak gitu, ditunjuk gitu aja. Selesai acara ada gaji, ada SK, ada apa namanya, ada honor, tanya sama saya, enggak. Apa sebab? Tidak ada SK. Jelas. Jadi jangan sembarang berbuat kalau tanpa SK, kalau mau gaji. Tapi kalau nak kerja saja tidak ada masalah. Pokoknya saya kerja aja, gaji tidak apa-apa, rugi tidak masalah. Jelas. Makanya saya setiap disuruh saya tampil terus, tidak ada masalah. Dan ini berulang, sering terjadi, tidak ada masalah. Sebab saya tidak mengharap gaji lagi, karena sudah terbiasa. Jadi kalau tuan-tuan beramal ibadah, mau tidak tanpa pahala? Nah, makanya jangan buat tanpa SK dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. SK itu namanya dalil. Makanya setiap ceramah sekarang kita berhak untuk mempertanyakan dalil. Mana SK-nya Ustaz? Sah? Mana SK seperti tadi kalian tuntut, mintakan apa dalilnya? Masih kebukakan. Jelas. Kalau tidak ada dalil, jangan coba-coba, menyesal. Menyesal nanti di akhirat kan tidak ada revisi kan. Kalau di dunia ada revisi kan, tidak cair bulan ini, mungkin bulan depan bisa ditunda bayar. Ada tunda tunda bayar aja sudah menjerit tuan-tuan buatnya, sah? Apalagi sama sekali tak
tak dibayarkan. Oleh sebab itu, nah, dua ini syahwat melahirkan permusuhan. Coba lihat orang berjudi, sering berkelahi. Orang mencuri, sering masalah. Berzina pula, na'udzubillah. Demikian juga dengan orang ahli syubhat dalam Islam, memecah belah umat. Jadi jangan dibilang ngaji sunnah itu pecah belah umat, tapi bid'ah lah yang memecah belah umat. Coba lihat yang 72 itu ahli bid'ah atau ahli sunnah? Wih, serius ini. Ahli bid'ah atau ahli sunnah? Ahli sunnah ya. Yang satu ahli bid'ah. Nabi yang bilang bahwa yang selamat itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Nabi dan para sahabat. Karena Nabi menjadikan indikator golongan selamat, siapa yang mengikuti saya dan sahabat saya beragama. Dah selesai. Jadi enggak ada di zaman, seperti kata Imam Malik, enggak ada di zaman sahabat, zaman Nabi. Jangan masukkan bagian dari agama di zaman kita, katanya. Ma lam yakun dinan fi zamanin Nabi alaihi wasallam la yakun dinan fi zamanina. Nah, kira-kira tonton melihat enggak bagaimana perselisihan timbul karena syubhat. Saya tadi untung istrinya, makanya enggak berani saya marah kan. Kalau sempat saya marah, besok pagi dah buat sarapan, weh. Lebih baik tidak usah marah, masa gara kayak itu. Saya suruh aja, tidur aja sayang, ya, udah selesai. Daripada dia sibuk-sibuk, nanti bikin syubhat baru pula lagi. Sesat lagi saya. Akhirnya saya suruh dia tidur aja, nggak istirahat. Yang mukti-mukti seperti ini jangan disuruh berfatwa lagi, karena fatwanya main rasa-rasa dan main kira-kira, tidak berdalil. Dalilnya tower Telkomsel. Dia tidak bisa membedakan tower yang dipanam dengan tower yang dipalas. Kan iya, kan banyak juga yang berdalil tapi dalilnya tidak tepat. Gara-gara tower, tidak dia bisa bedakan tower panam dengan tower palas. Makanya dalilnya ada. Akhirnya keluar statement, selama masih punya dalil jangan disalahkan. Antum salah dalil. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, yang perselisihan seperti ini membuat kita berpecah, tidak berbaikan. Kata Allah SWT, termasuk yang tidak diampuni. Ini bukan saya ya. Mujahid murid Ibn Abbas mengatakan, musahin di sini maknanya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah mengatakan ahlul bid'ah wa ahlul dunia, termasuk ahli dunia. Artinya memasukkan dua-duanya, perselisihan karena syahwat dan perselisihan karena syubhat. Oleh sebab itu, hindarkan semuanya. Hindarkan syahwat yang membuat kita berselisih. Tapi kalau syahwat yang membuat kita bersatu, jangan dihindarkan. Paham kan? Kalau tidak paham, Pak, ya buka judul baru nanti. Kan ada syahwat yang tidak menimbulkan permusuhan, justru memperkuat kesatuan dan persatuan. Nah, pahamlah tuh, nanti dah pulang. Itu harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Yang syahwat yang bikin perpecahan itu yang harus dihindarkan. Jelas? Nah, tentu yang paling utama di sini adalah antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Kalau istri antum tidak mau minta maaf, antum aja lah minta maaf. Karena mereka senang sekali kalau kita minta maaf. Ya Bu ya? Ibu-ibu, ya kan? Nah, itu rumusnya itu. Biar kita tidak salah, kita tidak akan pernah menang. Lawan mereka tidak pernah menang. Debat, mereka punya kosakata lebih banyak. Adu otot tidak bisa juga. Sebab kalau menang, apa kata orang? Udah bini lawan juga. Kalau kita kalah lebih parah lagi. Mak, bini aja tidak lawan gitu. Jadi oleh sebab itu memang istri itu bukan untuk berlawan, tapi untuk berkawan. Dah, lawan debat kalah kita, lawan otot ngalah kita.
dah menang jadi abu, kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Itulah dengan mereka, ya dengan mereka. Makanya sering-sering minta maaf, apalagi di bulan Syaban ya minta maaf aja dah, langsung keluar kopi susu tuh. Tapi kalau tidak minta maaf hati-hati. Nah, terima kasih ya. Kita jumpa. Ini kan termasuk yang kita lalaikan banyak ini, yaitu untuk memperbaiki hubungan sesama kita. Karena Allah sandarkan terima tak terima dari situ. Sama yang tidak berbaikan diundur proses. Kalau mau diproses, segera berbaikan. Jangan ada dendam. Dendam itu bikin berat hidup ini. Berat hidup kita. Oh, sakit hati saya. Justru semakin antum simpan semakin sakit. Mau tidak sakit, hilangkan, buang itu. Seburuk apapun orang pada kita, cepat buang. Sehingga tidur tidak bisa, kita pikir lagi, makan tak ingat juga. Jadinya makan lomak, tidur nyenyak. Mau tak? Makan lomak, tidur nyenyak. Indah hidup. Demikianlah, terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya sampai juga jam 9 ya. Ini jauh juga, ketua. Ini jauh juga ini. Resikonya biasa setengah jam lagi. Kita lihat dulu ya. Udah tak payah. Ini kesimpulannya, apa hukumnya berimam dengan orang yang dikeragui melakukan kesyirikan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dikeragui berarti kan belum pasti. Maka pada hukum asalnya orang Islam itu ya mesti bertauhid pada hukum asalnya. Nah, menghukum orang musyrik atau kafir atau fasik itu tidak bisa sembarangan. Nah, sini, sini. Masya Allah. Berapa ongkirnya? Cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Nih, ini 2 halaman pula ya. Oh, 1. Jadi kita mengafirkan atau mensyirikkan perbuatan tidak otomatis mensyirikkan orangnya. Ini pembahasannya agak pelik sedikit. Saya coba singkat aja ya. Ada 5 hal yang harus kita pastikan. Pertama, yang melakukannya orangnya harus akil. Artinya orang yang normal akalnya. Yang kedua, harus orang balik. Kalau anak-anak, karena anak-anak kan bisa jadi imam kan? Kalau anak-anak melakukan belum balik, berarti dia tidak bisa dihukum syirik atau kafir. Jelas? Nah, yang ketiga, orang yang melakukan itu mesti tahu itu syirik. Mesti tahu itu syirik. Jelas ya? Kalau dia tidak tahu, tidak bisa kita hukum dia musyrik atau kafir atau fasik. Mesti dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah syirik. Sebab masalah ini, jangankan orang awam biasa, ya saya mendengar seorang profesor doktor saja, bahkan tamat luar negeri, tidak duduk masalah ini sama dia. Misalnya kan kalau orang-orang dulu kan ada sesajen untuk Dewi Sri, masih ingat? Kalau mau panennya bagus, pakai sesajen untuk Dewi Sri, ada bacaannya itu. Kalau dia bilang
kita rubah aja bacaannya dengan tahlilan atau salawatan, jadi syar'i, akhirnya jadi syirik syariat. Kan lucu kan? Tapi ini orang, bukan orang jahil ya, mohon maaf ya, bukan orang biasa, profesor doktor tamatan luar negeri, Arab lagi. Iya, pandai bahasa Arab, tapi dia mengatakan seperti itu. Berarti masalah ini bagi dia mungkin belum putus masalahnya, jadi belum alim dia dalam masalah, jahil dalam masalah ini. Wallahu alam. Dikiranya dengan merubah bacaan syirik bisa menjadi tauhid. Yang seperti ini semua jenis syirik nanti akan syariat bagi dia. Jadi sesajen di pantai laut selatan rubah jadi tahlilan. Dan yang berpikiran seperti ini banyak di antara para asatizah. Nah, yang seperti ini kan susah kita. Yang keempat, dia melakukannya mesti dalam keadaan sukarela, bukan karena dalam tekanan dan paksa. Pernah dengar kisah ayah Buya Hamka dipaksa sujud ke matahari? Pernah kan? Dengar di mana? Di saya juga ya. Nah, disuruh sujud dengan banyak para kiai dan abu yang ditangkap oleh Jepang. Semua ngambil rukhsah karena di bawah tekanan ancaman ditembak kalau tidak mau. Semuanya ngambil rukhsah, dan bagi mereka sah karena mereka terpaksa. Apakah mereka musyrik? Tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dulu Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat syirik padahal hatinya tetap beriman pada Allah SWT, maka tidak terhitung syirik. Kecuali ayah Buya Hamka, dia memang tidak mau sujud karena baginya mati dalam keadaan mulia dengan tauhid lebih baik daripada terhina dengan syirik. Walaupun rukhsah boleh, berarti tidak boleh dalam keadaan tertekan. Yang kelima, dia melakukannya dengan sengaja, bukan karena silap. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan sesuatu kekufuran tapi karena silap, tidak sengaja. Ada contohnya? Ada contohnya. Dalam hadis disebutkan seorang yang kehilangan untanya dengan bekal-bekalnya di tengah padang Sahara. Ini ibarat orang kehilangan kapal di tengah samudra. Kalau ingat unta di padang Sahara seperti kehilangan kapal di tengah samudra, mau kemana? Tentu tidak pernah mengalami itu. Akhirnya dicari, tidak dapat, akhirnya kecapean berlindung di sebuah pohon. Pas terbangun tiba-tiba untanya ada di depannya. Apa dia bilang? Melompat dia saking gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia silap karena terlalu gembira. Ada contoh lain? Ada. Ketika seorang terlalu takut pada Allah, akhirnya dia wasiatkan kepada anak-anaknya karena dia terlalu takut disiksa Allah. Jadi bukan tidak yakin dengan Allah Maha Kuasa, tidak. Akhirnya dia berusaha untuk menghilangkan jejaknya. Wasiat kepadanya, kalau saya mati nanti tolong dibakar saya sampai jadi abu. Setelah itu masukkan abu saya itu ke dalam laut, karena nanti kalau begini nanti saya ditemukan oleh Allah diazabnya karena dosa-dosa saya. Ini orang berbuat karena terlalu takut, akhirnya berbuat salah, dan perbuatannya ini syirik, ini kufur. Tapi ketika Allah kumpulkan kembali, Allah bangkitkan, karena Allah Maha Kuasa. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Ya Allah, karena takut berlebihan kepadamu, maka Allah maafkan. Jelas? Jadi salah karena terlalu gembira, tidak sengaja, atau salah karena terlalu takut dan juga tidak
sengaja. Jelas? Contohnya. Nah, pertama akil, dua balik, tiga tahu bahwa itu syirik atau dua itu fasik, keempat tidak terpaksa atau dengan sukarela, yang kelima sengaja, bukan karena silap, bukan karena tersalah. Nah, kalau memang yang disebutkan dalam pertanyaan ini dia tahu itu syirik kemudian dilakukan dengan sengaja, maka tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh sholat di belakangnya, karena sholat dia tidak sah. Kalau sholat dia sah, sholat makmum tidak sah, karena dia musyrik. Nah, gimana solusinya? Solusinya dia kasih tahu, karena mungkin dia tidak tahu, tidak mau dia ngaji, dosa nanti yang bahayanya. Ini tadilah lama di pondok dulu tidak mau ngaji kan, atau mungkin sudah ngaji sejak kecil, lagi ngaji subuh tetap 2 rakaatnya, boleh ngaji lagi gitu. Nah, itu gimana lagi? Nah, ketiga, memang para penguasa yang harus memberikan atau mencabut hak dia jadi imam itu. Ya, apa sebab? Karena ini korbannya adalah masyarakat. Sholatnya tidak sah, masa dia jadi imam. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf, bahasa kita tidak sholat di belakangnya. Allah musta'an. Jelas ya? Nah, jelas. Dan ini memerlukan hikmah yang luar biasa. Ustaz, di luar tema, janganlah. Apa yang saya takutkan jika ada barang tertinggal oleh sales di toko saya, sebab tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan? Oh, ini senang sekali. Sales itu biasanya datang deh karena gitu. Hah? Kalau sales kan sering datangnya, catat aja dia hari apa dia datang dan catat orangnya, dan simpan barang itu. Kalau dia barang berharga, setahun, dan diumumkan nanti kalau dia datang dan diumumkan, jangan sebutkan nominalnya, jangan sebutkan merek dan detailnya, kan disebutkan karena banyak ngaku nanti. Jadi sebutkan misalnya uang, siapa yang kehilangan uang, jangan sebutkan jumlahnya berapa. Yang kehilangan akan tahu dia, tapi kalau yang tidak kehilangan tidak punya kesempatan untuk nipu. Kalau antum sebutkan dengan dompet warna itu 100.000 sekian highlight, banyak aku nanti itu sah. Kadang-kadang ada KTP-nya kan, ini KTP saudara saya nih, dia tidak sempat jemput saya, nyebut kan siapa namanya, si fulan kan, karena kita sudah umumkan. Dan setelah setahun kalau dia nggak datang, boleh kita memanfaatkan, tapi dengan catatan bila dia datang nanti kita harus ganti. Baik, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali, dan mohon maaf sekali kalau terlalu lama ya, tapi kayaknya enggak juga ya, katanya sampai jam 12 tadi. Baik, saya minta diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.